Selamat pagi Jogja, selamat pagi Indonesia. Apakah Anda mendengar suara burung-burung? Wow, indah sekali. Ini adalah pohon trembesi atau juga dalam bahasa Jawa pohon munggur atau di Indonesia Timur dikenal kayu Ambon. Nah, kami masih ada di lingkungan Museum Benteng Vredeburg. Ayo saya mau ajak jalan-jalan. Ini pagi-pagi dan Jogja sudah ramai sekali. Kita menuju ke titik nol di luar pagar. Banyak sekali orang yang sudah menyibuki Jogja. Dan saya mau nunjukkan satu monumen yang sangat penting untuk Indonesia, yaitu monumen serangan umum 1 Maret. Ini monumen bersejarah karena di monumen ini dijelaskan bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Jadi tahun 1945, 17 Agustus, Indonesia di bawah Soekarno-Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tapi belum diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi pada bulan Desember 1948, Belanda melakukan agresi untuk Indonesia dan mencaplok beberapa kota penting, termasuk Yogyakarta, yang pada waktu itu adalah ibu kota Republik Indonesia, karena Jakarta pada waktu itu tidak aman sehingga ibu kota dipindahkan di Yogyakarta. Nah, 1 Maret 1949, Yogyakarta mengenang peristiwa yang sangat penting, yaitu pendudukan tentara semesta bersama dengan TNI di bawah Panglima Sudirman dan Letkol Soeharto untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia, Republik baru tersebut masih eksis, masih ada. Jadi benteng ini kemudian diambil oleh tentara semesta dan TNI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kolonialisasi itu harus diperjuangkan. Juga ketika kita menemukan bahwa ada banyak sekali praktek kolonialisasi yang ada dalam bangsa Indonesia sesudah Indonesia merdeka, itu harus diperjuangkan oleh masyarakat sendiri. Ayo kita bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan bangsa, karena apa yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan kolonialisasi dari seluruh permukaan bumi. Itulah hakikat dari negara merdeka. Perempuan, warga sipil, semua bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Ini adalah titik nol dari Yogyakarta, di mana pada episode pertama saya menjelaskan posisi dari keraton sebagai jantung Yogyakarta yang berada di bagian selatan dari Malioboro. Ayo, mari kita mulai diskusi.
Selamat pagi sahabat Gria Farsiana, lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Saya senang kembali menyapa Anda sekalian di Gria Farsiana, rumah di mana Anda pulang dan Anda sekarang mungkin dalam perjalanan menuju tempat kerja, melakukan berbagai aktivitas, keluar dari rumah, menuju ke kantor, ke sawah, ke kebun, ke pasar. Selamat bekerja dan saya ingin bersama-sama mendampingi Anda. Tadi kita baru saja melihat satu contoh dari situasi pada tahun 1959 di mana dilakukan seminar Pancasila pertama. Jadi sejak Pancasila 1 Juni 1945, baru kemudian perlu sekitar kira-kira 14 tahun ada seminar pertama Pancasila. Nah, dalam podcast saya kali ini saya akan menghubungkan pembangunan ekologi dalam keselarasannya dengan Pancasila. Kita baru saja dikagetkan dengan film dokumenter jurnalis investigator terkait dengan pesta babi. Dan film ini membuka mata kita semua tentang apa yang terjadi di Papua. Dalam penelitian S3 saya, disertasi saya menuliskan tentang fenomena yang sama yang terjadi di Papua juga terjadi di Maluku Utara, terutama di Kalela. Pada zaman Orde Baru ketika kebijakan Indonesia, pembangunan Indonesia bagian timur sedang digalakan dan perusahaan pisang kemudian menjadi satu pilihan untuk memastikan bahwa ada yang disebut pembangunan Indonesia Timur. Nah, yang paling menarik bahwa pohon-pohon atau kebun-kebun kelapa yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu kemudian diganti atau diubah dengan kegiatan penanaman pisang khusus. Dan pisang ini tujuannya ekspor. Nah, yang saya sangat benar-benar kaget ketika ternyata merek dari pisang yang diekspor itu diberikan nama Bali. Padahal perusahaan itu berada di Maluku Utara di Galela. Bali di mana? Anda kan semua tahu ya. Jadi dalam pembangunan nasional seringkali upaya untuk pemasaran itu melupakan kontribusi dari masyarakat yang ada di tempat di mana produk itu diproduksi, ya, seperti contoh tadi. Jadi masyarakat asli, masyarakat adat yang berada dan mempunyai lahan dan punya praktek, bahkan ditemukan oleh penelitian dari biologi Jepang, ada spesies terkaya pisang di seluruh dunia itu ada di Maluku Utara. Tapi pisang dari Maluku Utara itu namanya itu tidak diakui, bahkan dipilih Bali, ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana upaya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap bahwa masyarakat di Maluku Utara bisa mendapat kesejahteraan, tetapi pendekatan yang dipakai itu ternyata tidak pendekatan yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Nah, ini hubungan antara sila kelima dengan sila kedua tadi, ya. Sehingga kemudian bibit dari keresahan ini akhirnya memicu juga atau menjadi bagian dari konflik yang kemudian pecah bersama-sama dengan ketegangan-ketegangan lokal yang lain dalam
proses transformasi dari Orde Baru pada masa reformasi menjadi kerusuhan Maluku Utara ya. Jadi ada masalah-masalah konflik besar makro yang juga berdampak ke tingkat lokal. Jadi sangat penting sekali untuk kita lihat bagaimana dampak historis yang tadi saya jelaskan, contoh-contoh konflik yang ada di Maluku Utara yang juga terkait dengan konflik agraria, konflik sumber daya alam. Dengan situasi sekarang ketika kita juga sedang dikagetkan dengan film Pesta Babi ya. Nah, ini sangat menyentuh karena saya sendiri dalam hal ini Yayasan Gereja Terasa mempunyai kegiatan langsung dengan warga masyarakat dan gereja untuk mitigasi perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau di Papua. Dalam kaitan dengan pembelajaran yang bisa dibangun untuk menguatkan masyarakat adat di Papua, kami bisa menghubungkan langsung dengan refleksi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, di mana upaya untuk mewujudkan persatuan Indonesia dalam hal ini program ketahanan pangan, program strategis nasional yang tujuannya untuk bisa memberi jaminan bagi ketahanan pangan nasional, itu menjadi satu beban menurut saya. Kegiatan pembangunan nasional yang menggunakan lahan-lahan masyarakat yang ada di daerah-daerah harusnya dilakukan dengan satu kesadaran bersama, di mana ada keterlibatan partisipasi dari masyarakat. Nah, ketahanan pangan untuk daerah lain harusnya bisa diupayakan oleh masing-masing daerah ya, dengan adanya otonomi daerah. Ya, sangat penting sekali dalam kaitan dengan sila persatuan Indonesia ya, di mana kita selalu katakan, oh ini program yang memang dilakukan di satu tempat yang nanti akan digunakan untuk semua ya, untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh masyarakat. Nah, menurut saya itu seperti yang sudah saya jelaskan, setiap daerah seharusnya mempunyai perencanaan dan mendorong partisipasi dari daerah untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, yang sangat penting sekali untuk diupayakan atau diberdayakan adalah masyarakatnya. Dalam kasus film Pesta Babi itu masyarakat adat ya perlu diberdayakan ya, karena mereka adalah pemilik lahan dan pemilik tanah. Mereka juga yang hidup bersama-sama dengan alam. Alam adalah bagian dari bumi, tanah adalah perempuan yang dekat dan sumber kehidupan untuk keberlanjutan dari keturunan, dari generasi seterusnya dari masyarakat suku-suku yang ada di Papua Selatan tersebut ya. Jadi refleksi yang ingin dihubungkan dengan Pancasila di sini adalah bagaimana masyarakat adat diterima dengan kemanusiaan yang beradab mereka. Ya, kita sebagai bagian dari Indonesia yang mengerti tentang dan melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab, meletakkan sila kedua dalam kaitan dengan tujuan untuk pembangunan bagi seluruh bangsa ya, persatuan Indonesia. Itu perlu mendengar juga dari masyarakat adat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilannya. Ini sangat penting sekali. Masyarakat adat bagian dari kehidupan yang dekat dengan alam, mereka perlu dilibatkan untuk mendengar apa hikmat mereka,
kebiasaan, kehidupan mereka, hubungan mereka dengan alam. Ya, ada hikmat kebijaksanaan yang keluar dari kebijaksanaan adat, ya, kebijaksanaan lokal. Nah, ini penting sekali didorong untuk itu terjadi sebelum satu program yang atas nama Persatuan Indonesia itu dilakukan. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu benar-benar ada. Keadilan itu benar-benar merepresentasikan apa yang kita percaya. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Esa, yang juga kita percaya dan juga ada di dalam pemeliharaan kepada masyarakat di mana program pembangunan itu dilakukan. Jadi sangat menarik sekali untuk kita kedepankan itu. Yogyakarta adalah daerah yang sangat penting dalam kegelisahan bangsa di awal kemerdekaan, dan saya berdiri saat ini di patung dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu seorang tokoh nasional yang berpikir bagaimana menghubungkan antara konteks lokal Jawa dengan modernisasi pendidikan, ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya lihat ada kekuatan di dalam cara untuk melakukan atau mengambil hikmat kebijaksanaan lokal yang harus bersinggungan atau diolah untuk bisa mendukung dan hidup bersama-sama sebagai satu bangsa di dalam persatuan Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantoro memberi contoh bagaimana bentuk pendidikan yang tidak memisahkan warga dari budaya, tapi juga mendorong warga untuk menjadi sejati diri, ya, menemukan jati dirinya sebagai warga yang berdedikasi, berkedaulatan penuh, ya, yang bisa membangun Indonesia dengan kekayaan budaya. Ya, kami merasa bahwa dengan adanya film Pesta Babi secara Indonesia, kami semuanya harus berani ikhlas dan jujur untuk melihat permasalahan yang sedang terjadi di Papua Selatan. Bahwa ada program swasembada pangan nasional yang berdampak besar kepada masyarakat adat di Papua Selatan. Mereka adalah suku Marin, Auyu, Yei, dan Muyu. Mereka tidak saja berjuang tentang kehilangan lahan, tanah, pohon, tetapi juga sedang bertanya tentang keberlanjutan, keberadaan, etnisitas kelompok masyarakat adat tersebut. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita bisa lihat pada film tersebut bagaimana simbol salib merah digunakan untuk menahan masuknya di lahan-lahan hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat tersebut. Jadi menurut saya pemerintah harus melakukan refleksi ulang, dan yang harus dilakukanlah adalah menghentikan program swasembada pangan tersebut. Karena program ini perhitungannya dilakukan melalui analisa makro yang memastikan bahwa swasembada pangan nasional hanya bisa terjadi apabila jutaan hektar tanah masyarakat adat bisa dialihfungsikan menjadi lahan
persawahan maupun perkebunan. Nah, kalau pemerintah tiba pada keputusan untuk melakukan perhentian terhadap program swasembada pangan nasional ini, program strategis nasional, apa yang harus dilakukan kepada masyarakat adat? Ada 3 prinsip yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro ketika mengusulkan bagaimana pendidikan masyarakat Indonesia harus diupayakan, karena Indonesia dari transisi di bawah masa kolonialisasi masuk ke dalam masa kemerdekaan. 3 prinsip itu disebut TRICON, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu menunjukkan bagaimana budaya dari masyarakat itu harus terus dipastikan berkelanjutan. Konvergensi artinya bagaimana masyarakat yang berbudaya itu berinteraksi dengan ide-ide modern, metodologi modern, dan mereka diharapkan bisa melakukan integrasinya. Konsentris adalah bagaimana masyarakat menggunakan tata kelola di dalam keberlanjutan budaya dan integrasi dengan pikiran-pikiran baru menjadi satu fokus utama dalam membangun kekuatan, manfaat, dan masa depan dari masyarakat tersebut. Nah, ini yang kita perlu terapkan di dalam pendidikan di Papua. Karena di Papua, kesadaran tentang hutan sebagai sumber pengetahuan, di mana budaya, ide-ide, kebersamaan dengan sesama dan dengan alam semesta, dengan roh-roh leluhur itu tetap relevan untuk mendorong pembangunan nasional di Papua. Nah, yang paling penting di bulan Bakti Pancasila adalah bahwa kebenaran dalam Pancasila, ketika kita melakukannya secara penuh, kita tidak akan masuk di dalam proses untuk menyalahkan keadaan secara lama. Maksudnya kita harus bangkit. Karena itu kami memberi beberapa usulan kepada pemerintah dan juga mendorong adanya satu proses persiapan bagi masyarakat adat untuk melakukan pendidikan berbasis konteks masyarakat adat dalam modernisasi pengolahan pangan lokal. Yang juga sangat menarik sudah kami lakukan bersama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jayapura pada tanggal 28 November 2025 tahun lalu ketika kami melakukan seminar dan lokakarya mitigasi perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau adalah mendorong warga jemaat dan masyarakat adat di Papua untuk belajar membuat benih pohon dari biji. Nah, kemampuan ini sangat penting karena di Papua sekarang ini ada banyak deforestation, penebangan hutan, sehingga perlu sekali kemampuan masyarakat adat untuk menutup kembali lapisan tanah yang kosong tersebut. Tetapi penutupan lapisan tanah yang kosong ini bukan satu
pekerjaan yang tidak punya arti apa-apa. Karena saat ini hutan Papua adalah hutan primer yang dibutuhkan oleh dunia untuk menurunkan suhu bumi. Jadi di sini sebenarnya adalah satu kesempatan dari masyarakat adat untuk bangga bahwa mereka punya kemampuan untuk merawat hutan dan bisa menghitung karbon di dalam pohon yang dirawat, yang ada di hutan, yang ditanam dari benih yang dibuat sendiri. Kemudian dengan menggunakan HP, bisa menentukan di mana titik koordinat dari pohon tersebut untuk berhubungan dengan kelompok-kelompok yang bisa mengadopsi pohon tersebut. Nah, ini yang sudah kami lakukan dengan masyarakat adat dan warga gereja di Papua, terutama di wilayah Jayapura. Kami harap ke depan bisa kegiatan ini akan bisa diperluas kepada masyarakat adat yang lain, sehingga tidak lagi ada alasan bahwa orang Papua, masyarakat adat tidak punya pengetahuan. Karena itu mereka harus diberikan satu ruang untuk bekerja, dibangun pekerjaan menurut pikiran dari luar. Padahal ada banyak potensi yang sudah dan sedang dan akan bisa dikembangkan oleh masyarakat ada di Papua itu sendiri. Sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, di Gria Farsiana Anda pulang dan di sini kita punya kesempatan untuk berdiskusi dan membahas berbagai persoalan-persoalan pembangunan yang dilakukan secara damai. Perdamaian menjadi cara kita melihat dan memetakan persoalan sosial di dalam masyarakat. Saya, Farsiana Edene Risakota, berjanji akan selalu bersama dengan Anda semua, para petani, para pengrajin, masyarakat adat, ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan, kaum difabel, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berjalan bersama di dalam mengawal pembangunan nasional. Pada episode berikut, episode ketiga, kita akan lihat satu topik yang sungguh penting untuk Indonesia sekarang dan masa depan, yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat koperasi merah putih di desa-desa. Bagaimana perdamaian menjadi dasar dan perspektif untuk kita menganalisa dan mencari solusi terhadap program yang sedang diturunkan oleh pemerintah untuk dilakukan di seluruh pedesaan di Indonesia. Sampai bertemu pada hari Senin jam 7 pagi. Dan saya hanya ingin memberi tanda, ini adalah selendang yang saya lukis, bercerita tentang tifa, burung cendrawasih, dan anggrek hitam, dan rumah adat, ya. Dan saya percaya bahwa apabila kita bersama-sama dengan masyarakat adat Papua, kita akan menghadirkan perdamaian sejati di Indonesia. Salam damai, salam pembangunan ekologi berkelanjutan.